Sumber semua kebaikan dalam hidup ini dan kelak adalah iman dan perbuatan baik. Dan dasar keduanya adalah cinta. Habib Umar bin Hafiz adalah seorang ulama besar di zaman modern ini. Ia lahir di Tarim, Hadramaut pada tanggal 27 Mei tahun 1963. Dia mengawasi perkembangan di Dar al-Mustafa dan berbagai sekolah lain yang telah dibangun di bawah manajemennya. Saat ini beliau memegang peran aktif dalam dakwah agama Islam. Sedemikian aktifnya sehingga dia meluangkan hampir sepanjang tahunnya mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia untuk melakukan kegiatan-kegiatan mulianya itu. Berikut ini adalah kumpulan kata bijak dari Habib Umar bin Hafiz dengan berbagai tema seperti kata-kata Habib Umar bin Hafiz tentang cinta, makrifat Habib Umar bin Hafiz, kata-kata Habib Umar tentang cinta, kata mutiara para Habib, kumpulan nasihat Habib Umar bin Hafiz, dan kata mutiara Habib Umar tentang wanita. Sumber semua kebaikan dalam hidup ini dan kelak adalah iman dan perbuatan baik. Dan dasar keduanya adalah cinta. Mata yang memandang rendah terhadap orang lain adalah mata yang tak layak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mengaku cinta kepada Sayyidatina Fatimah, maka berhentilah memakai pakaian-pakaian musuhnya. Ketahuilah, setiap yang keluar daripada lidah kita akan dibayar dengan pahala atau azab di hari kiamat nanti. Di antara pintu masuknya syaitan ke dalam hati seseorang adalah perasaan terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Sungguh celakalah orang-orang yang tidak melihat wajahnya Nabi Muhammad di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang mengagungkan para pemain bola dan para artis lebih dari mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Layanilah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu juga akan menjadi seperti raja. Jika jernih keadaan seorang mukmin, maka dia tak akan sabar untuk zikir kepada Allah. Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rahmat dan ketenangan di setiap waktu. Didiklah mata hati supaya jangan memandang hina pada orang lain walaupun dengan ahli maksiat. Suatu saat kau akan dapati sesuatu yang kau pinta dari Allah sejak lama, mungkin sejak masa kecilmu yang bahkan kau sudah lupakan itu, tapi Allah tak akan melupakannya. Jika kau lihat seseorang jauh dari Tuhannya, jangan kau ejek dia. Allah lebih dekat kepada pendosa ketimbang orang-orang yang sombong. Jika kamu ingin untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad, maka kamu perlu untuk bangun malam dan melaksanakan tahajud. Bila aku merasa harus membalas kejahatan orang terhadapku, aku teringat Rasulullah ketika beliau dilempari batu, dipukul, dan diusir dari Taif, maka beliau hanya berdoa kebaikan dan hidayah untuk seluruh kampung tersebut, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramai wanita yang meniru wanita-wanita di televisi, sehingga mereka tidak kenal lagi siapa Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Allah perlihatkan pahala kesabaran, pasti ramai manusia yang berlomba-lomba mendekati ujian. Jangan sibuk dengan hal orang lain, jagalah hati kamu. Biarkan hati kamu senantiasa bersujud kepada Allah. Barang siapa yang tidak duduk bersama orang yang berjaya, mana mungkin dia akan berjaya.
Banyak bergurau dan berlawak merupakan pertanda sepinya hati dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tanda dari lemahnya iman. Apabila kita mendoakan orang lain, maka akan hadir malaikat yang mendoakan hal yang sama untuk kita. Antara puncak turunnya bencana adalah karena kurangnya orang yang menangis di waktu malam. Hati yang cinta dunia, mencegahnya merasakan manisnya ibadah. Tiap kali kamu menjaga adab-adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dirimu, maka peluang untuk melihatnya makin terbuka. Syukuri apa yang kau miliki. Jangan iri dengan apa yang orang lain miliki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu apa yang belum kau miliki. Ada manusia yang amalnya seperti gunung di dunia namun di akhirat umpama debu yang berterbangan. Menjaga perasaan seorang muslim adalah ibadah. Menyakiti hati seorang muslim dosanya lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Siapa saja yang membuat senang hati seorang muslim, maka Allah akan membuatnya senang kelak di hari akhir. Orang yang tinggi akhlaknya, walaupun rendah ilmunya lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya. Rugilah bagi mereka yang berniat untuk melakukan maksiat semula setelah berlalunya Ramadan. Sifat malu itu baik, maka akan lebih baik jika ada pada perempuan. Kita takut mati padahal mati lebih baik dari fitnah. Kita takut miskin, padahal miskin lebih ringan untuk dihisap. Jika Allah menciptakanmu untuk dunia ini, Dia pasti menciptakanmu tanpa kematian. Setiap cacian baik atas anak kecil ataupun orang dewasa bahkan cacian atas hewan sekalipun, hal itu menunjukkan atas gelapnya apa-apa yang di dalam hatimu. Lisan adalah merupakan gambaran hati, maka jadilah dirimu pribadi yang memiliki lisan yang jujur dan suci hati. Yang paling mudah itu mencari kesalahan orang lain, akan tetapi yang sulit itu mengakui kesalahan diri sendiri. Kehidupan yang baik itu bukanlah bermaksud dengan banyaknya harta. Sebagaimana engkau membersihkan wajahmu agar indah dipandang orang, maka bersihkan pula hatimu agar indah dipandang Allah. Semua persahabatan yang terbina di muka bumi ini akan menjadi permusuhan di hari akhirat kecuali persahabatan yang dibina dengan ketakwaan. Wahai kamu semua yang mengharapkan pandangan daripada Allah, berselawatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah orang-orang yang membenci dan mencaci Anda, karena mereka adalah orang-orang yang patut dikasihani karena telah memilih jalan yang justru akan membinasakan mereka. Tuntun mereka dari sana, ajak ke jalan Tuhan, selamatkan mereka. Jangan pernah sesekali memperkecil dosa kecil, karena gunung yang besar juga terbina dari butir pasir yang kecil.